Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat heading, penomoran, dan merapikan tabel di laporan. Hal yang pertama itu kalian harus cek dulu size kertas kalian. Caranya itu di layout ke size. Nah, size yang digunakan untuk laporan tuh menggunakan A4. Nah, ini berarti kalian klik A4. Nah, selanjutnya setelah mengatur size kertas kalian setting juga marginnya. Nah, margin yang digunakan tuh kalian pilih dulu custom margin. Nah, untuk atas tuh kalian gunakan 4 cm, untuk kiri gunakan 4 cm, untuk bawah 3, untuk kanan 3. Lalu oke. Nah, selanjutnya kalian balik ke menu home. Nah, hal yang pertama tuh kalian atur dulu stylenya. Nah, yang pertama tuh atur normal style. Nah, klik kanan, modify. Nah, di sini tuh kalian hanya perlu merubah ukuran fontnya ganti ke 12, lalu jenis fontnya ganti ke Times New Roman. Lalu untuk ininya pilih ke rata kiri kanan. Nah, selanjutnya kalian ke format, ke paragraf. Nah, di sini tuh untuk spacing afternya dinolkan saja. Lalu untuk line spacing itu menggunakan 1,5 lines. Nah, lalu di-OK-kan. Oke. Nah, untuk style normal ini udah di-modify ya. Selanjutnya itu pembuatan heading. Oke, caranya tuh ada di sini di multi level list. Nah, jadi di multi level list ini jika kalian sebelumnya sudah membuat heading, nanti akan tersave otomatis ya di multi level list ini. Ada di list library. Nah, ini hasil saya membuat heading. Jika kalian belum membuat heading sebelumnya, kalian ke define new multi level list, klik aja. Nah, kalian pilih more. Nah, hal yang pertama tuh kalian klik ini yang satu, lalu ke link level to style. Ini kalian pilih ke heading 1. Untuk level to show in galerinya juga level 1. Nah, untuk number style for this levelnya kalian gunakan 1, 2, 3 aja. Hapus, lalu depannya kalian kasih tulisan bab spasi. Nah, untuk follow number width itu kalian bisa atur aja mau pakai tab karakter atau space. Nah, untuk space ini dari bab 1 ke judul, misalnya bab 1 pendahuluan itu jaraknya hanya space aja, space 1 kali. Sedangkan untuk jika follow number width-nya ganti ke tab karakter, kalian bisa edit sesuka hati kalian jarak dari bab 1 ke pendahuluannya itu. Caranya itu tinggal di checklist aja yang add tab stop add-nya. Nah, misalnya di sini saya add tab stop add-nya tuh 1 cm. Nah, lalu di-OK-kan. Nah, berarti ini jaraknya 1 cm ya ke bab pendahuluan tuh. Selanjutnya kalian tuh membuat heading 2. Heading 2 caranya sama ke define new multi level list. Nah, di sini. Kalian klik yang kedua, lalu ke link level to style, pilih yang heading 2. Nah, untuk level to show in galerinya, kalian pilih ke level 2. Nah, untuk number style for this levelnya, kalian ganti ke yang 1, 2, 3 aja ini. Saja ini hapus, pindahkan ke depan, titik, ke depan lagi. Include level number from-nya ganti ke level 1. Kemudian untuk follow number width-nya, kalian
bebas mau pakai tab karakter atau space. Di sini saya pakai space. Lalu oke. Nah, selanjutnya masuk ke heading 3 jika diperlukan. Masuk ke multi-level list, pilih define new multi-level list. Lalu pilih klik 3 yang ini, klik level to modify-nya 3. Link level to style-nya pilih yang heading 3. Kemudian level to show in gallery-nya pilih yang level 3. Nah, untuk nomor style for this level-nya itu ganti ke angka 123. Nah, ini hapus, pindahkan ke depan, titik, depan. Kemudian include level number from-nya ke level 2. Lalu ke depan lagi, titik, ke depan. Nah, include level number from-nya ganti ke level 1. Lalu untuk follow number width-nya itu kalian bebas mau pakai tab karakter atau space. Nah, di sini saya pakai space. Lalu oke. Nah, lalu kalian untuk heading 1 2 3 ini kalian tinggal dimodify aja. Caranya tinggal diklik kanan, modify. Untuk warnanya kalian di automatic aja. Untuk bab 1 itu tidak di bold untuk kata bab satunya. Nanti untuk kata pendahuluannya itu di bold. Nah, karena ini bab satunya tidak di bold, maka ini jangan pilih bold aja. Untuk ukuran fontnya ini ganti ke 14. Lalu untuk formatting fontnya ganti ke Times New Roman. Nah, ininya ganti ke rata tengah. Lalu kalian ke format, ke paragraf. Nah, untuk indentation spesialnya tuh ini kalian dinonkan aja. Nah, untuk spacing yang before itu dinolkan. Nah, untuk line spacing ini akan otomatis mengikuti style yang normal yang sudah diatur di awal, 1,5 lines. Lalu oke. Untuk heading 1 ini udah diatur, lalu masuk ke heading 2. Caranya sama, klik kanan, modify. Lalu untuk warnanya ganti ke automatic. Nah, untuk heading 2 ini di bold katanya. Angkanya di bold. Lalu untuk ukuran fontnya ganti ke 12. Untuk formatting fontnya ini ganti ke Times New Roman. Lalu ininya rata kiri kanan juga. Lalu kalian ke format, ke paragraf. Nah, untuk indentation left-nya itu dinolkan aja. 0. Ya, untuk yang spesialnya juga di non. Nah, selanjutnya untuk spacing before-nya juga dinolkan aja. Lalu untuk line spacing ini udah otomatis mengikuti style yang normal, 1,5 lines. Lalu di oke. Nah, selanjutnya jika diperlukan heading 3 kalian tinggal modify aja yang heading 3. Klik kanan, modify. Lalu ke warnanya ganti ke automatic. Untuk heading 3 itu tidak di bold. Lalu untuk ukuran udah 12. Jenis fontnya ganti ke Times New Roman. Lalu untuk pilihan ininya rata kiri kanan aja. Lalu ke format, ke paragraf. Nah, untuk indentation left-nya itu dinolkan aja. Untuk spesialnya di non. Untuk spacing before-nya juga dinolkan. Line spacing ini mengikuti style normal ya, udah 1,5 lines. Oke. Nah, untuk mengatur heading ini udah selesai ya. Selanjutnya kalian tinggal buat saja laporannya. Nah, di sini tuh ada cover ya, yang pertama tuh cover. Nah, setelah cover tuh kan ada kata pengantar di halaman baru. Nah, cara ke halaman baru tuh jangan di enter. Caranya untuk langsung ke halaman baru tuh ada di menu insert. Nah, insert. Pakai pilihan yang page break.
Nah, ini kalian klik aja page break. Nah, ini udah otomatis masuk ke halaman baru. Jadi nggak usah di enter gitu. Dia langsung aja ke insert page break. Nah, udah. Nah, lalu kalian buat eh, heading 1 untuk kata pengantar. Klik aja ini heading 1, kan ini masih bab. Nih, ada tulisan bab. Kalian klik yang ini. Klik, nah kan ini otomatis hilang. Nah, kalian tinggal ketik aja kata pengantar. Nah, nanti kalian dari heading 1 menuju ke paragraf itu di satu kali enter aja. Nah, seperti ini. Lalu dari kata pengantar tuh kan masuk ke daftar isi. Nah, caranya sama, ke insert page break. Nah, ini. Nah, ini kalian tinggal klik aja ini. Bab 1, lalu eh, klik ini, tuliskan daftar isi. Nah, selanjutnya masuk ke daftar gambar. Sama caranya ke insert page break. Daftar gambar. Lalu ke daftar tabel, insert page break. Nah, dari daftar tabel ini kan udah mulai masuk ke bab 1 ya. Berarti di halaman baru juga caranya sama, menuju ke halaman barunya itu ke insert page break. Nah, di sini kalian sudah mulai masuk ke bab 1. Bab 1 tuh judulnya tuh pendahuluan. Nah, untuk pendahuluan ini kan sudah ada subbab. Nah, kalian itu sudah bisa menggunakan heading 2. Tinggal klik aja nih heading 2. Nah, otomatis nih sudah ada heading 2. Nanti biar rapih tuh kalian bisa eh, caranya seperti ini. Spasi tabs. Nah, ini jadi biar nanti eh, rapi gitu kelihatan laporannya. Nah, 2 spasi tab. Ini. Jadi rapih tuh laporan tuh. Bisa juga tadi kalian atur, misalnya nggak mau pakai cara saya, kan cara saya itu spasi tab. Nah, biar gini. Kalau nggak mau pakai cara saya, kalian bisa atur aja di define multi levelnya. Nah, ini heading 2, follow number width-nya ganti jangan space tapi tab karakter. Nah, nanti kalian tentukan add tab stop add-nya sampai berapa senti di sini gitu. Nah, dari bab 1 ini kalian langsung masuk ke bab 2. Caranya sama, ke insert page break. Nah, ini masuk ke bab 2. Bab 2 itu berarti dari sama caranya seperti bab 1 ya. Klik heading 2 space tab. Nah, ini misalnya tuh aspal. Lalu untuk subbab yang keduanya tuh bebas. Nah, selanjutnya itu masuk ke bab 3. Bab 3 insert page break. Nah, di sini itu kalian masuk ke bab 3. Bab 3 itu
Nah, dari bab 3 ini kan kalian tuh nanti langsung masuk ke modul ya. Modul. Berarti kalian juga itu kan di halaman baru untuk modul. Berarti caranya sama, ke insert, page break. Nah, ini. Nanti untuk modul tuh caranya sama. Klik bab 1, lalu kan ini bab 4. Klik aja ini. Nah, kalian tinggal ketik aja modul 1. Nah, kan kalau langsung di enter misalnya tuh, kan ini untuk modul 1, lalu judulnya itu di bawah kan. Nah, kan kalau di enter sini, nah ini nggak termasuk ke navigationnya, nggak, tidak terlihat. Nah, biar, nah gini cara misalnya tuh. Nah, kan ini navigation yang AS yang saya tulis itu tidak terlihat. Biar terlihat tuh, kalian nanti di shift, lalu enter. Nah, lalu kalian klik. Nah, nanti di navigation-nya tuh akan terlihat tuh AS. Nah, misalnya tuh judul modul 1 tuh pemeriksaan apa gitu. Nah, nanti tuh di sini tuh terlihat gitu. Modul 1 tuh judulnya tuh apa gitu. Kalian enter aja di sini, enter. Nah, lalu masuk ke heading 2. Nah, untuk modul tuh menggunakan bukan pakai 3.1 apa ya? Di depannya tuh bukan bab gitu. Jadi langsung satu titik. Saya contohkan ya. Kalian klik bab heading 2. Nah, kalian tuh klik aja ini. Klik. Nah, kan ini kosong. Kalian ketik aja satu titik, paste and tab. Nah, gitu. Eh satu tuh misalnya tuh umum atau apa gitu, misalnya umum. Lalu masuk ke yang kedua tuh misalnya ini klik aja dua titik, space tab. Misalnya tuh yang kedua tuh tujuan. Lalu yang ketiga tuh misalnya masuk ke alat dan bahan misalnya. Nah, nanti caranya seperti itu. Untuk modul 1, untuk modul 2 juga sama, caranya insert, page break. Nah, ini tinggal klik aja heading 1, lalu ini klik. Nah, ini kalian tinggal tulis aja modul 2. Nah, ini tinggal di shift enter ya. Nah, shift enter, kan ini udah otomatis nih, langsung misalnya tuh pemeriksaan apa gitu. Pemeriksaan. Ini harusnya besar semuanya, kapital semua. Pemeriksaan apa gitu. Pemeriksaan apa. Lu masuk ke heading 2, kalian tab juga, misalnya tuh berarti ini juga diawali dari 1. Nah, ini apa gitu. Nah, selanjutnya jika kalian sudah selesai, kalian bisa langsung ke numbering. Nah, cara numbering tuh kalian klik aja ini 2 kali yang bagian footer, lalu kalian masuk ke page number. Nah, pilih yang bottom of page. Nah, pilih yang plain number yang ketiga. Klik. Nah, kan untuk kata pengantar tuh pakai Romawi ya, yang I, terus ada 2 I, terus 3 I. Nah, kalian ini tinggal diubah aja caranya di page number ke format page number. Nah, di sini kalian tinggal pilih aja yang angka Romawi itu. Nah, ini start nya dari
awalnya, lalu oke. Nah, ini kan ini cover tuh harusnya nggak ada numbering. Nah, kalian tuh tinggal atur aja di sini. Jadi untuk cover tuh kalian klik aja yang ini, checklist aja yang different first page, klik. Nah, ini otomatis untuk cover tuh akan hilang nomornya. Nah, sedangkan untuk kata pengantar tuh tidak hilang. Nah, nanti kalian tinggal diatur aja ini untuk numbering biar ke awal. Nah, caranya tuh kalian itu balik lagi ke sini. Kalian klik yang awalnya, klik yang depan ini, lalu ke layout, lalu pilih break, lalu pilih yang next page, klik. Nah, kan ini hilang yang mengikuti page sebelumnya. Nah, kalian tinggal klik aja ini, klik different first page-nya hilangkan. Nah, ini akan otomatis dari awal ya, dari i gitu ya. Kalian klik aja ini, tinggal cek aja. Kan ini hilang, cover kata pengantar sudah ada. Daftar isi itu mengikuti kata pengantar 2, daftar gambar 3, daftar tabel 4. Nah, di bab 1 tuh kan ini nggak mungkin 5. Jadi untuk penomorannya kalian edit juga. Klik aja yang depannya, klik ke layout, break, next page. Nah, ini akan otomatis berubah nih. Kan ini balik lagi ke 1. Nah, kalian edit numberingnya. Kalian klik aja 2 kali di sininya. 2 kali, klik ke page number, ke format page number. Nah, kalian ini ganti number formatnya tuh ke 123. Nah, lalu kalian include chapter numbernya, centangkan. Nah, jadi untuk bab 1 tuh diawali oleh bab, strip, lalu nomor halaman gitu. Maka di sini chapter start with style-nya itu pakai heading 1, lalu use operatornya yang strip. Nah, dimulai dari angka 1, nomor halamannya tuh. Lalu oke. Nah, ini udah otomatis ya berubah. Tuh. Bab 1, di sini bab 1, strip 1. Berarti ini bab 1 halaman 1. Nah, lalu masuk ke bab 2. Nah, bab 2. Bab 2 tuh kan masih mengikuti page yang bab 1 nih. Ya, halamannya mengikuti yang 2. Nah, caranya sama. Klik yang depan, ke layout, ke break, lalu next page. Nah, ini akan otomatis berubah tuh ke 2 strip 1. Lalu untuk bab 3 juga sama caranya. Kan ini 3 strip 2. Nah, caranya sama, ke depan, break, ke next page. Nah, ini akan otomatis ke 3 strip 1. Nah, untuk modul tuh penomorannya tuh mengikuti bab 3 nanti. Jadi tidak usah di next page untuk modul tuh. Nah, ini mengikuti aja gitu. Nah, selanjutnya ini sudah beres ya untuk cara membuat heading. Nah, kalian juga misalnya pengen masukin daftar isi otomatis nih. Caranya tuh ada di reference ini, ke table of content. Nah, kalian pilih yang automatic table 1 aja, klik. Nah, ini akan otomatis ya. Nah, nanti itu untuk daftar isi kalian itu edit ya line spacingnya. Ini masih 1,5. Cara ngedit line spacing di daftar isi itu kalian tinggal ke table of content, ke custom table of content. Nah, di sini kalian bisa dimodify. Pilih menu modify. Nah, kan ini tuh untuk yang heading 1 tuh pakainya touch 1. Untuk heading 2 pakai touch 2, untuk heading 3 itu pakai touch 3. Nah, kalian itu tinggal di modify aja, ini touch 1, modify ke format paragraf. Nah, di sini kalian pilih line spacing-nya tuh yang single. Nah,
Oke. Nah, lalu touch 2, modify, format paragraf, line spacing-nya ganti ke single. Oke, lalu ke touch 3, modify, format paragraf. Nah, line spacing-nya ganti ke single. Oke, oke, oke. Nah, nanti ini akan otomatis line spacing-nya tuh single ya. Nah, untuk daftar gambar, daftar tabel juga nanti sama line spacing-nya tuh single. Nah, kalian misalnya tuh ingin 1.1-nya tuh sejajar dengan pendahuluan ini. Itu caranya kalian juga tinggal diedit di table of content-nya. Di custom table of content, di modify, di touch 1. Misalnya ini bukan touch 1, berarti ini tuh udah masuk ke heading 2, berarti pakai touch 2, modify. Nah, di format paragraf. Nah, kalian tuh ini tinggal di atur-atur aja indentation-nya. Kan ini jarak ke sini tuh berarti 0,42. Nah, berarti jarak dari sini ke sini tuh berarti perkiraan tuh 1,8. Kalian tinggal atur aja nih, tinggal ganti 1,8. Nanti ini akan otomatis sejajar sama yang pendahuluan gitu. Nah, misalnya tuh daftar gambar. Nah, saya bikin caption aja di sini. Pertama tuh daftar tabel dulu aja. Kita bikin. Nah, cara bikin tabel apa ya namanya tuh? Caption tabel tuh caranya ke reference, insert caption. Nah, ini pilih tabel. Nah, misalnya kalian tuh belum ada label tabel, kalian tinggal buat aja di new label. Nah, kalian tuliskan misalnya tuh ini tabel gitu. Nah, kalian tinggal klik OK aja. Gitu, tinggal klik OK, lalu tinggal diatur-atur aja. Ngaturnya itu bisa di numbering. Klik numbering. Nah, kalian tuh untuk tabel tuh formatnya 1, 2, 3, include chapter numbernya tuh di checklist aja. Untuk chapter start with style-nya pilih yang heading 1, untuk use separatornya pakai yang period, yang titik. Lalu di OK kan. Oke. Oke. Kan ini masih kayak gini ya. Nah, masih belum dimodify. Nah, kalian modify. Pilih yang style, ini klik aja. Pilih yang caption, ini caption nih. Klik kanan, modify. Nah, untuk warna tuh otomatis. Nah, untuk ininya jangan di italic, ini aja normal. Lalu untuk ukuran fontnya 12, formattingnya Times New Roman. Nah, untuk ininya pilih yang rata tengah. Nah, gini. Lalu kalian ke format, ke paragraf. Nah, untuk afternya itu dinolkan aja. Nah, untuk line spacing itu menggunakan 1,5 lines. Nah, lalu OK. Oke, nah ini otomatis di tengah. Itu untuk membuat tabel. Nah, misalnya tuh ada tabel yang seperti ini nih. Saya contohkan membuat tabel. Saya tuh number of column-nya tuh ada 2. Number of row-nya tuh ada 80. 80, 60, 60, 60. Atau fit to window. Oke. Nah, misalnya tuh ada tabel seperti ini nih. Seperti ini tabel. Ini kan panjang tabelnya nih. Misalnya tuh di sini tuh ada judul. Nah, misalnya tuh ada tabel yang seperti ini yang menerus. Nah, biar apa ya? Biar gampang, bukan gampang. Biar enak dilihat nanti eh, judul ini tuh kalian masukkan juga di yang tabel yang beda halaman ini. Caranya tuh tinggal di ini blok aja.
judul ini, blok aja, ke layout, nanti pilih ke repeat header row. Nah, udah diklik ini nanti akan otomatis ada di halaman yang terbaru ini. Kan ini tabelnya menerus. Nah, biar yang bacanya tidak pusing gitu, tidak apa ya, biar menarik juga membacanya. Kalian repeat header row-nya biar header dari tabelnya tuh otomatis mengikuti ke halaman yang terbaru ini. Tuh, ikuti seperti itu. Nah, misalnya tuh saya tambahkan juga caption gambar nih di sini. Caption gambar saya masukkan. Caranya sama, ke reference, ke insert caption, lalu di sini labelnya ganti ke yang gambar. Nah, yang gambar juga sama, nanti kalau belum ada kalian ke new label, ketik aja gambar, lalu ke numbering, kalian atur aja ini seperti tabel. Karena ini saya sudah diatur, maka sudah jadi, nanti tinggal di OK kan saja. Nah, ini untuk captionnya itu nggak usah diedit lagi, karena itu akan caption yang awal gitu, yang udah diedit dari awal gitu. Udah, bentar. Udah, saya tambahkan lagi aja satu di sini, caption tabel. Lalu caption gambar. Nah, misalnya tuh kalian tuh ada yang kebingungan nih, cara otomatis menampilkan daftar gambar. Nah, caranya tuh ada di insert, di reference, insert table of figure. Nah, klik. Nah, ganti ininya caption labelnya ke gambar. Gambar lalu di OK kan. Nah, nanti untuk gambar ini juga line spacing-nya itu ganti ke yang single. Caranya juga sama, ke insert table of figure, ke modify. Nah, ini tinggal di modify aja. Format, paragraf. Nah, line spacing-nya tuh ganti ke single. Oke. Ini kedua kali. Nah, biar nggak bingung nanti, misalnya tuh mau update, misalnya tuh kalian tuh udah masukkan gambar banyak. Nah, cara update di daftar gambarnya tuh kalian klik aja ini, update table. Nah, jika update fake number only itu, ini tuh hanya update nomor halaman, sedangkan jika update entry table itu mengupdate gambar-gambar yang sebelumnya belum masuk ke daftar gambar, ke daftar gambar. Nah, ini berarti kalian pilih yang update enter table aja. Oke, gitu. Lalu untuk daftar tabel juga sama caranya. Ke insert table of figure, ininya ganti ke tabel. Lalu klik OK. Nah, nanti ini editan modify yang sebelumnya yang gambar ini akan otomatis masuk ke yang tabel. Nah, mungkin sekian dari saya, bagaimana cara membuat heading, penomoran halaman laporan, lalu untuk merapikan tabel seperti ini. Mungkin sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.